Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibati fillah, di antara syiar Islam yang agung adalah azan yang disyariatkan untuk menunjukkan tibanya waktu salat, mengajak manusia untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat berjamaah. Adzan ini hukumnya fardu kifayah, yakni wajib dan harus ada yang melakukannya. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Tapi ketika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka berdosa semuanya. Nabi SAW bersabda, "Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila sudah tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian ada yang mengumandangkan azan. Menunjukkan bahwa azan ini hukumnya fardu kifayah, sama seperti salat jenazah. Ya. Oleh karena itu, apabila satu kampung, satu daerah tidak dikumandangkan azan, tidak terdengar kalimat azan, maka semuanya berdosa. Ya. Dan azan ini sebagaimana namanya azan, artinya i'lam. I'lam bidukhuli waqtis shalah. Pemberitahuan akan tibanya waktu salat. Karena pemberitahuan, maka harus dijaharkan, dikeraskan. Oleh karena itu, ulama mensyaratkan beberapa syarat untuk adzan ini. Di antaranya adalah bahwa lafaznya tertib, tidak lahan terjadi kesalahan lafaz yang merubah makna. Kemudian juga jeda antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain tidak terlalu lama. Demikian pula di antara syaratnya adalah dijaharkan, dikeraskan. Jangan sampai adzan hanya terdengar oleh dirinya sendiri, bahkan harus terdengar oleh yang lain. Ya. Dalil disyariatkan dikeraskan, ya. Nabi SAW menerangkan bahwa wal muadzin yughfaru lahu mudda sautih. Muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh terdengar suara azannya. Wa yusaddiquhu, dan akan dibenarkan, ya, oleh min ratab, sesuatu yang basah, wa yabis, atau sesuatu yang kering, ya. Dan walahu, bagi orang yang azan, ajru mislu man shalla ma'ah, ya, mendapatkan pahala seperti orang yang salat bersamanya, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan bagi muadzin mengeraskan suaranya, ya, agar mereka yang mendengar akan menjadi saksi untuknya, agar mereka yang mendengar akan membenarkannya, ya. Maka harus dijaharkan. Adzan ini, ya, memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya adalah Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamuna aw lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu." Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan dan shaf pertama dalam salat berjamaah, dan untuk memperolehnya mereka harus melakukan undian, lastahamu, tentu mereka akan melakukannya saking utamanya adzan. Nabi SAW bersabda, "Atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati al-mu'adzinin." Orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat adalah para muadzin. Ada beberapa tafsir dari ulama maksud panjang leher di sini. Bisa maksudnya hakiki, dalam arti orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat adalah muadzin. Ya, ini betul-betul panjang dan itu bukan aib nanti pada hari kiamat. Atau maknanya majazi, menunjukkan bahwa dia orang yang paling rindu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau maksudnya adalah ketika manusia dibanjiri oleh keringatnya, pada saat manusia berada di padang mahsyar, matahari didekatkan kepada mereka, jaraknya cuma 1 mil, ya, sehingga manusia mengucurkan keringatnya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya, maka para muadzin tidak tenggelam, bahkan dipanjangkan lehernya sehingga mereka tidak tenggelam. Kemudian juga di antara keutamaan adzan, Nabi SAW bersabda,
idza dudiya bil adani adbara syaitan walahu durata atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan segera lari sampai buang angin saking antinya dengan kalimat adzan. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa makhluk yang anti sama adzan ya adalah setan ya. Dan orang yang mengikuti jejak langkah setan yang seperti setan itu yang anti dengan kalimat adzan. Padahal azan isinya mengagungkan Allah. Padahal azan mengajak manusia beribadah kepada Allah, yang untuk inilah mereka diciptakan di dunia. Saking utamanya azan, Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya? Yani enggak ada yang paling baik ucapannya, perkataannya. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Banyak para mufassir dari kalangan sahabat kah, tabi'in kah menafsirkan bahwa orang yang mengajak manusia kepada Allah di ayat ini adalah para muadzin. Karena saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hakikatnya dia sedang mengajak manusia kepada Allah. Ya. Oleh karena inilah kalimat adzan menjadi kalimat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, seorang muadzin menyatakan dengan keras di hadapan seluruh manusia, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia sempurnakan dirinya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menghendaki dia untuk mengikutinya dan memberitahukan kepada manusia yang lain bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah. Dia pun menyempurnakan dirinya. Dan bukan hanya menyempurnakan dirinya, dia pun sempurnakan orang lain dengan mengajak manusia untuk sama seperti dirinya. Mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajak mereka melakukan suatu amalan yang dicintai Allah, paling utama, paling dicintai Allah, itulah salat. Dia pun ucapkan kepada manusia yang ada, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Yang mana untuk inilah mereka diciptakan di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kebahagiaan. Ya. Seakan-akan kalimat ini ya memberikan isyarat kepada manusia yang ada. Kalau kalian ingin betul-betul bahagia, ingin memperoleh keberuntungan, maka hayya 'alas shalah. Tapi kalau kalian tidak mau kebahagiaan, tidak mau keberuntungan, maka silahkan tinggalkan salat, tapi kalian harus siap menjadi orang yang sengsara dunia dan akhirat. Kemudian Allah diagungkan lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian diucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat thayyibah. Kalimat yang seandainya langit yang 7 dan bumi berada di satu timbangan, sedangkan la ilaha illallah di timbangan yang lain, tentu masih berat la ilaha illallah karena utamanya. Kalimat yang apabila seorang meninggal dunia mengucapkannya, dia akan masuk ke dalam surga. Kalimat yang seorang, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalimat yang seorang, kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia sedang dia yakin la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Inilah yang menjadikan azan sebagai kalimat yang paling utama, ya, paling dicintai, paling utama, ya, lebih baik perkataannya daripada yang lain. Maka benarlah sabda Nabi SAW bahwa ketika adzan dikumandangkan, setan langsung